Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku Dava Azril dari Universitas Indonesia. Di sini kita akan belajar bareng tentang jenis bilangan. Ini sedikit perkenalan lagi tentang saya. Ini ada foto saya dan kita lanjut aja ke materinya karena ini nggak penting-penting banget. Objektif material pada kali ini adalah kita akan melihat dan mengidentifikasi berbagai jenis bilangan dan membedakan bilangan asli, cacah, dan sebagainya. Kemudian kita memahami hubungan antar himpunan bilangan, misalnya ada bilangan asli dan bilangan cacah. Kemudian mendefinisikan dan memberikan contoh bilangan prima dan bilangan komposit. Serta memahami konsep bilangan real sebagai gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Langsung ke materinya aja. Jadi kita ada materi kan sebelumnya tentang bilangan. Kita berangkat lagi dari definisinya. Bilangan adalah konsep dasar matematika yang tujuannya untuk mengukur. Oke, teman-teman. Mengukur, menghitung, dan memberikan nilai lah. Intinya itu adalah suatu nilai. Jadi angka 1, 2, 3, dan 4 itu adalah angka. Angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya itulah angka yang mewakili konsep bilangan. Jadi bilangan ini adalah suatu konsep dalam matematika ya teman-teman. Dan konsepnya itu adalah konsep abstrak yang tidak ada sebenarnya di dunia nyata tapi bisa kita konsepkan gitu teman-teman. Jadi jenis bilangan itu ada banyak ya teman-teman. Kita akan bahas. Yang pertama ada bilangan asli. Nah, bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang bisa dibilang itu kita bisa merasakan nilainya teman-teman. Ada 1, 2, 3. Kalian bisa merasakan 1 botol, 2 botol, 3 botol, dan seterusnya. Kalian bisa tuh mengindrakan nilai 1, 2, dan 3. Tapi kalian tidak bisa mengindrakan nilai 0. Kayak gimana sih nilai 0 yang nggak bisa gitu kan? Karena kan 0 itu artinya tidak ada. Apalagi yang nilai minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu tidak bisa kalian indrakan. Makanya bukan dibilang sebagai bilangan asli. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang nilainya bulat, teman-teman. Dia itu ada yang positif dan negatif dan juga ada yang nol. Jadi kalau kita tarik garis, yang kalian garis horizontal itu dia tuh mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga, dan 0 ke kiri minus 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Notasi kita sebut notasi B. Kalau tadi bilangan asli notasi N. Dan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan P per Q. Maksudnya P per Q itu adalah bentuk pecahan ya teman-teman. Jadi 1 per 2, minus 3 per 4, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah bilangan asli yang ditambah nilai 0. Hanya seperti itu. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P dan Q. P per Q. Kalau tadi kan rasional bisa. Kalau irasional lawannya. Bilangan real. Bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan real itu bilangan gabungan dari rasional dan irasional. Bilangan ini dapat direpresentasikan pada garis. Artinya dia tuh punya nilai teman-teman dan bisa dimasukin ke garis gitu ya teman-teman. Garis horizontal tadi teman-teman. Garis X lah kalau di koordinat ya teman-teman. Bilangan prima, ini bilangan yang spesial. Bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan dibagi oleh satu. Oke, jadi dia cuma punya 2 pembagi. Tujuannya apa sih emang kok ada bilangan prima? Ya teman-teman bakal paham tujuan dari bilangan prima kalau teman-teman ambil kelas komputer, matematika murni, dan sebagainya. Karena ini bilangan yang spesial banget teman-teman. Terakhir
aku baca sih bilangan prima yang ditemukan oleh manusia itu kalau digitnya ditulis itu bisa setebal buku novel kalau nggak salah teman-teman. Jadi emang dicari terus bilangan prima ini? Iya dicari terus. Yang tujuannya untuk kemajuan matematika dan juga teknologi yang kepake banget di komputer atau perhitungan komputasi tinggi gitu teman-teman. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 pembagi. Kalau prima tadi hanya 2. Kalau komposit itu lebih dari 2. Apa aja? Ya 4, 6, 8, 9, 10 ya ini kalau bisa dibilang kayak lawannya dari prima lah teman-teman. Bilangan ganjil ya bilangan yang tidak habis dibagi 2, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Teman-teman udah pada tahu lah pasti ya. Oke. Ada lagi tambahan bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan juga bagian imajiner. Bilangan ini dapat ditulis dalam A plus BI, di mana A itu adalah bilangan real dan B adalah bagian imajiner. Bilangan imajiner itu apa sih? Nah, gini teman-teman. Bilangan imajiner itu bilangan yang sebenarnya nilainya itu tidak pasti gitu. Maksudnya kalau sesuatu dari akar kuadrat, kalau kita keluarkan nilainya, maka itu hasilnya harus positif. Tapi, oh gini deh teman-teman. Ini ada contoh ya. Ini kan akar minus 1. Akar minus 1 itu kan artinya dari, kalau kita sama denganin, itu kan itu dari suatu bilangan yang kita kuadratkan, itu maka akan jadi akar kuadrat dari akar minus 1. Ya artinya kalau bilangan itu kita kuadratin, pasti hasilnya positif. Nah, bagaimana bisa ini di dalam bilangan imajiner ini, di dalamnya itu kok minus 1? Karena kalau semua bilangan kita kuadratin, itu hasilnya pasti positif. Nah, ini kan dia hasilnya minus 1, itu tidak masuk di logika yang bilangan kuadrat tadi, teman. Maka kita sebut sebagai bilangan imajiner. Nah, ini hubungannya. Bilangan asli adalah bagian dari bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat mencakup bilangan irasional. Bilangan rasional dan irasional membentuk bilangan real. Bilangan real adalah bagian dari bilangan kompleks dan seterusnya begitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke latihan soal lah teman-teman. Jadi langsung aja ke latihan soal yang nomor 1. Oke, jadi kita ada nilai 5, 6, dan 7. Yang pertama, 5. Apakah bilangan prima? Jawabannya ya, karena 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga 5. 6 adalah bilangan komposit, benar atau tidak? Jawabannya adalah benar, karena 6 bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6. 6 adalah bilangan ganjil. Kalau teman-teman bagi 2, maka 6 itu tidak habis dibagi 2. Masih ada koma di belakangnya, jadi bukan bilangan ganjil ya teman-teman. Nomor 7. 7 adalah bilangan komposit. Salah, 7 adalah bilangan prima. Jadi kalau dia prima pasti tidak komposit. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Oke. C ya teman-teman. Ini kenapa A nih? Nomor 3 juga salah ya teman-teman, maaf. Jadi jawabannya hanya 1 dan 2. A teman-teman. Oke. Nomor 2. 0 adalah bilangan genap. Apakah 0 habis dibagi 2? Jawabannya benar, habis. Maka dia adalah bilangan genap. 1 adalah bilangan ganjil. Apakah dia habis dibagi 2? Tidak. Maka jawabannya benar. 0 adalah bilangan prima. Ini salah ya teman-teman, karena prima itu harus punya 2 pembagi, 1 dan dirinya sendiri. Dan prima juga tuh harus lebih dari 1.
gitu ya teman-teman. 1 adalah bilangan komposit. Jawabannya salah karena dia hanya cuman bisa dibagi 1, dan nih ada tambahan lagi, komposit harus lebih dari 1 teman-teman. Jawabannya 1 dan 2 benar, jawabannya A. Nilai setengah 0,5 dan 50%. Apakah setengah 0,5? Jawabannya benar teman-teman ya. Kalau 1 dibagi 2 maka 0,5. Apakah 0,5 sama dengan 50%? Jawabannya benar, karena tadi kita belajar konsep pecahan dan persentase. Kalau kayak gini, tinggal geser 2 angka di belakang koma. 0,5 itu kan sama aja di 0,50. 50 tadi yang kita geser jadi 50%, seperti itu teman-teman. Setengah, apakah 50%? Ya 1, 2 benar, pasti nomor 3 benar, karena kan itu satu kesatuan. Nomor 4, 50% sama dengan 0,05. Nah, 1, 2, 3 tadi kan udah menjelaskan konsep setengah sama 0,5. Nah, kenapa tiba-tiba 50% 0,05? Ini pasti jawabannya salah teman-teman, nomor 4. Jawabannya 1, 2, 3 benar, yang B. Berikan nilai seperempat, 0,25, 25%, dan seperlima. Apakah seperempat adalah 0,25? Maka jawabannya benar teman-teman. Kalau teman-teman 1 dibagi 4 maka 0,25 hasilnya. Apakah 0,25 sama dengan 25%? Tadi ya teman-teman, kalau desimal ke persen, itu 2 digit di belakang koma kita geser ke kiri. Maka jawaban nomor 2 itu benar, 25%. Nomor 3, seperempat berarti 25% dong. Benar, karena nomor 1 dan 2 tadi sudah dibuktikan, maka nomor 3 benar. Nomor 4, salah. Nomor 4 seperlima sama dengan 20%. Oh ya, nomor 4 juga benar ya teman-teman. Tinggal dikali 100% aja, maka hasilnya 20%. 1, 2, 3, 4 benar, jawabannya E. Nah, ini nomor 5, keempatnya juga benar ya teman-teman. Karena kalau 2 dibagi 3, maka hasilnya 0,66666 sekian. Nah, 0,666 sekian itu sama dengan 66,6%. Karena kan 2 digit di belakang koma kita geser ke kiri, maka tinggal tambahin persentase di ujungnya. Nah, 2/3 sama dengan 66,6%. Benar, karena nomor 1 dan 2 sudah kita buktikan benar, maka nomor 3 akan mengikuti secara otomatis benar. Nomor 4, 66,6% itu sama dengan 0,66666. Jawabannya benar juga teman-teman. Karena tadi sudah dibuktikan 1, 2, 3. Maka nomor 4 kita buktikan juga benar. Jawabannya E, semua pernyataan benar. Minus 3 adalah bilangan negatif. Benar. 0 adalah bilangan non negatif. 0 itu sebenarnya bisa dibilang juga bilangan non negatif sih teman-teman. Oke. Karena dia tidak menyebutkan positif ya teman-teman. Berarti kita benar, nomor 2. Nomor 3, 2 adalah bilangan negatif. Salah, karena 2 itu bilangan bulat positif. Nomor 4, minus 2 adalah bilangan genap. Coba kita bagi 2, maka dia tanpa sisa teman-teman. Maka habis dibagi 2. Nomor 4 benar. Jawabannya 1, 2, dan 4. Jawabannya C teman-teman. Minus 1 adalah bilangan bulat. Betul. 1 adalah bilangan asli. Betul. 2 adalah bilangan prima. Dia hanya bisa dibagi 1 dan juga dirinya sendiri. Betul. Nomor 3 adalah bilangan komposit. Tidak. Nomor 3 itu bilangan prima ya teman-teman. 1, 2, 3 benar, 4 salah. Jawabannya B teman-teman. 5 adalah bilangan prima. Betul teman-teman. Karena hanya bisa dibagi 5 dan 1. 6 adalah bilangan komposit. Ya, karena dia bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6. 8 adalah bilangan genap. Betul teman-teman, habis dibagi 2. 9 adalah bilangan prima. Salah teman-teman, karena 9 bisa dibagi 9, 1, 3, dan sebagainya. Jadi dia lebih dari 2 pembagi ya teman-teman. 1, 2, 3 benar, jawabannya B. 0,3, 0 bagi 3 jawabannya 0. Betul. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Betul teman-teman. Minus 3 dibagi 3 sama dengan minus 1. Betul juga. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Ini betul juga teman-teman. 1, 2, 3, 4 benar. Dan jawabannya E. Bentar teman-teman. Kenapa kunci jawabannya B ya? Ini jawabannya tetap E ya teman-teman.
Oke, ada nilai pi. Pi adalah bilangan irasional. Tadi ya teman-teman, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan A per B. Nah, pi itu tidak bisa teman-teman. Makanya kalau teman-teman pelajari rumus lingkaran, biasanya dosen atau guru itu lebih suka pakai pi. Karena pi itu ya nilainya itu pi, tidak bisa dijadikan pecahan. Kalau ada yang bilang 22/7 itu hanya mendekati ya teman-teman. Terus ada yang bilang 3,14 itu juga hanya mendekati karena 3,14 itu masih ada banyak banget di belakang komanya itu teman-teman. Yang nilainya itu tidak berurutan, makanya tidak irasional. Dan pi adalah bilangan irasional, betul. E ini bilangan yang nilainya itu 2, sekian gitu teman-teman, yang tidak bisa dijadikan bilangan rasional. Jadi dia angka di belakang komanya tuh banyak banget. Kalau tidak salah nilainya itu sebentar teman-teman. 2,718 bla 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 bla. Banyak banget di belakangnya. Jadi itu bilangan irasional atau tidak rasional. 2 betul, 3 akar 10 bilangan irasional bukan? Tidak ya teman-teman, karena akar 10 ini tidak irasional. Karena walaupun akarnya dikeluarin, nilainya dikeluarin dari akar, masih ada akar-akarnya lagi teman-teman. Jadi dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. 22/7 apakah bilangan rasional? Betul, karena 22/7 sendiri udah dinyatakan dalam template atau format A per B yang sama dengan 22/7. 1, 2, 3, 4 benar, jawabannya E. Oke, kita sudah beres membahas materi jenis bilangan dan juga latihan soal. Kita sedikit kulik kata kunci dari materi pada kali ini. Jadi semua bilangan itu saling berhubungan seperti kotak di dalam kotak. Jadi ada diagram Venn kalau teman-teman tahu. Misalnya semua A, nanti di dalamnya itu ada lagi. Jadi saling berhubungan lah. Satu kesatuan lah, satu bagian dari bagian yang lainnya seperti itu. Bilangan rasional adalah semua bilangan yang bisa dijadikan pecahan. Kalau irasional adalah kebalikannya, tidak bisa dijadikan pecahan A per B tadi. Nah, bilangan real gabungan dari bilangan rasional dan irasional yang dia ada pada garis X di koordinat seperti itu teman-teman ya. Atau tabel Cartesius namanya, lupa juga saya teman-teman. Dan bilangan prima itu bilangan penting yang hanya bisa dibagi dua pembagi, satu dan dirinya sendiri. Oke, beres sudah materi kita pada hari ini. Kerja bagus teman-teman semua. Kalian sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depan kalian jadi lebih baik. Kalau kalian mau bantu Let's Study, kalian bisa banget jadi donatur dengan men-scan kode QR yang ada pada PPT ini. Kalau gitu, aku tutup. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.